Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat kembali belajar fisika bersama Ibu. Kita akan melanjutkan materi masih dalam satu bab besaran dan pengukuran. Kali ini kita akan membahas tentang aturan angka penting, pembulatan, dan notasi ilmiah. Silakan kalian simak, semoga kalian mengerti. Ibu share ya. Nah, tentang aturan angka penting, pembulatan, dan notasi ilmiah. Apa sih angka penting itu? Angka penting adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Jadi nanti angka penting itu terdiri atas angka-angka pasti, angka eksak, dan angka eksak itu angka yang sudah tertera dalam alat ukur. Misal kita mengukur pakai penggaris, nah di situ udah ada angkanya gitu, ada ke 1, 2, dan seterusnya. Terus angka-angka yang terakhir yang ditaksir atau dikira-kira disebut juga angka taksiran. Jadi angka penting itu semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran terdiri dari dua, angka pasti atau angka eksak dan angka terakhir yang ditaksir atau angka taksiran. Paham sampai sini? Paham. Selanjutnya, kita masuk ke aturan angka penting. Ada 6 aturan angka penting. Nah, yang pertama, semua angka yang bukan 0 adalah angka penting. Contoh, 14,256. Itu ada 5 angka penting. 1, 2, 3, 4, 5. Atau pokoknya semua angka bukan 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itu merupakan angka sampai 9 aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, itu merupakan angka penting. Ya, pokoknya semua angka yang bukan 0 itu disebut angka penting. Selanjutnya, yang kedua. Semua angka 0 yang terletak di antara angka-angka bukan 0 adalah angka penting. Contoh, 7.000, 2003. Jadi 0 ini berada di tengah-tengah angka bukan 0. Itu termasuk ke angka penting. Jadi itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 8 angka penting. Contoh lagi, 10,23. Jadi itu ada 4 angka penting. 1, 0, 2, 3. Nah, itu ada 4 angka penting. Selanjutnya, semua angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir, tetapi terletak di depan tanda desimal adalah angka penting. Misal, ini kan tanda koma ya, tanda koma. Ini kan ada 70.000, 70000, koma. Nah, 0 ini di depan koma itu disebut juga angka penting. Di belakang koma juga dia ada disebut juga angka penting. Gitu ya. Jadi ini 5 angka penting. Selanjutnya, angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir dan di belakang tanda desimal adalah angka penting. 23,5000. 0 ini disebut angka penting. Jadi termasuk angka penting ya, Nak. 2, 3, 5, 0, 0, 0, 0, 4 kali itu angka penting. Jadi ada 7 angka penting. Sebanyak apapun aku akan menjadi angka penting jika aku di belakang yang lain. Dan aku akan menjadi angka penting jika aku di belakang yang lain ketika di depan yang lain ada tanda koma. Paham? Ini yang lain nih, ini ada koma, ada yang lain, angka 1, 2, 3, 4, sampai 9, terus di belakang 0 semua, itu juga disebut juga angka penting. Pokoknya kalau di tengah-tengah angka penting dan di belakang angka penting, tapi ada koma, itu disebut juga angka penting. Selanjutnya, angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir dan tidak dengan tanda desimal atau tanda koma adalah angka enggak penting. Misal, 3500000. Jadi nggak ada tanda koma di sini. Nah, 0-nya itu bukan angka penting. Jadi cuma dihitung yang angka bukan 0. 3 sama 5. Jadi 2 angka penting. 0-nya tidak dimasukkan sebagai angka penting. Ingat.
karena nggak ada tanda koma. Kecuali kalau di sini habis 35 ini ada tanda koma, baru nanti nolnya bisa dihitung sebagai angka penting. Selanjutnya, angka 0 yang terletak di depan angka bukan 0 yang pertama adalah angka tidak penting. Jadi nih, 0 yang di depan ini nih, terus yang di depannya ini, nggak ada angka selain 0 di sini, itu bukan angka penting gitu. Jadi kamu coret aja di sini. Yang dianggap angka penting cuma 3, 5, sama 2. Paham? Nanti Ibu jelasin lagi. Nah, ini 6 aturan dari angka penting. Kemudian, aturan pembulatan. Untuk aturan pembulatan, angka yang lebih dari 5 dibulatkan ke atas. Sedangkan angka yang kurang dari 5 dibulatkan ke bawah. Nanti Ibu jelasin. Yang kedua, angka yang tepat 5 dibulatkan ke bawah jika angka sebelumnya adalah genap. Dan dibulatkan ke atas jika angka sebelumnya adalah ganjil. Misal, 24,48 cm. Mau kita bulatkan, kita lihat di sini, 8. Angka belakangnya kan 8 ya. 8 lebih besar nggak dari 5? Lebih besar kan? Jadi dibulatin ke atas. Artinya dibulatin ke atas apa? Di sini kan ada 4. Jadi setelah 4 berapa? 5. Jadi 48 ini kita bulatkan jadi 5. 24,5. Kita lihat yang di bawah. Yang di bawah, dia 5. Terus sebelumnya adalah angka 4. Angka 4 ganjil atau genap? Genap kan? Jadi dibulatkan ke bawah. Karena di sini 4, kita tulis saja tetap 4, 24,4, bukan 24,5. Karena angka yang terakhir ini, angka yang 5 ini, sebelumnya adalah angka genap. Kita lihat ini, 24,250. 50 di depan 5 kan angka 2. Jadi tetap kalau genap dibulatkan ke bawah. Jadi hanya ditulis 24,2 saja. Ini juga. Nah, satu ini angka ganjil kan? Ya kan? Sedangkan setelah 1 itu angka 5. Jadi ketika angka ganjil ini ketemu angka 5, jadi nanti dibulatkan ke atas. Habis 1 berapa? 2. Jadi dibulatkan. 150 kita bulatkan jadi 200 atau ditulisnya 24,2 aja. Paham? Paham. Nanti buka contoh yang lain. Ketentuan-ketentuan pada operasi angka penting. Jadi misalnya ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pangkat, dan lain-lain nanti ya. Nah, kita masuk ke penjumlahan dan pengurangan angka-angka penting. Syaratnya adalah ditentukan banyaknya digit angka di belakang koma yang paling sedikit hanya mengandung satu angka taksiran. Misal 2,34 cm ditambah 0,345 cm. Kita jumlah 5-nya di sini ya, 5 turun, 4 tambah 4 adalah 8, 3 tambah 3 adalah 6, 2 ditambah 0 adalah 2, 2,685 cm. Aturannya adalah 4 ini adalah angka taksiran, 5 juga adalah angka taksiran. 8 dan 5, 2 angka terakhir. 8 sama 5, 2 angka terakhir ya, taksiran. Jadi nanti kita lihat dulu yang mengandung angka 1 taksiran. Jadi 8 dan 5 kan angka taksiran. Jadi kita ambil aja 1 angka taksiran, 2,68 cm. Selanjutnya, nah contoh lagi. 85,6 ditambah 13,21 sama dengan 98,81. 1 ini kan angka taksiran. Ya, hanya angka 1 taksiran. Ini kan ada 2 angka taksiran. Hanya boleh 1 angka taksiran. Jadi 98,8 aja yang ditulis. Begitu juga dengan pengurangan. Konsepnya sama seperti itu. Selanjutnya, ketentuan-ketentuan pada operasi angka penting. Yang sekarang adalah perkalian dan pembagian. Syaratnya adalah sama banyaknya dengan angka penting yang paling sedikit.
Angka penting yang paling sedikit. Coba kita lihat. 8,141 cm. Ada berapa angka penting di sini? Ada 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian 0,22 cm. Ada berapa angka penting di sini? Ada 2. 2 sama 2. Itu 2 angka penting. Jadi yang harus kita ambil adalah 2 angka penting yang paling sedikit. 2 angka penting aja. Jadi hasil perkaliannya adalah 1,79102 cm kuadrat. Jadi ditulisnya karena ini adalah pembulatan harus ada 2 saja angka penting. Jadi 1,79102 ini kita bulatkan. Seperti yang tadi dibilang, kalau lebih dari 5 itu dibulatkan ke atas. Berarti 79 ini kita bulatkan ke atas kan, jadinya 8. Jadi hanya ditulis 1,8. 2 angka penting. Paham? Paham. Oke. Contoh lagi. 63,2 dikali 3,5. 63,2 itu punya 3 angka penting. 63 sama 2. Kemudian 3,5 itu 2 angka penting. 3 sama 5. Jadi nanti hasilnya itu hanya 2 angka penting saja. Berarti kalau ini kan hasil perkaliannya 221,20 kan. Ini ada berapa angka penting? 5. Di sini ada 5 angka penting. Tapi kita harus ngambilnya 2 angka penting saja. Jadi hasil perkaliannya bisa kita tulis. Karena di sini kan 1, sini 2, di bawah 5. Jadi kita bulatkan ke bawah. Jadinya 220 aja. 2 angka penting kan, karena 0 ini nggak dianggap angka penting. Ingat aturan tadi. Nah, selanjutnya, untuk pemangkatan dan akar. Hasil pangkat dan akar pada angka penting ditulis sebanyak angka penting yang dipangkatkan atau diakarkan. Misal, akar 4 adalah 2. Akar 4. Yang di dalam akarnya ada berapa angka pentingnya? 1 kan, berarti nanti hasilnya juga harus 1. 2 ini 1 angka penting. Akar 144 cm. 144 itu 3 angka penting. 1, 4, sama 4. Jadi hasilnya harus 3 angka penting juga. 144 itu berapa? Akar 144, 12 kan? Sedangkan kalau kita tulis 12 saja, itu cuma ada 2 angka penting. Maka biar 3 angka penting kita kasih koma 0. Karena setiap 0 di belakang koma itu juga disebut angka penting. 12,0. Maka 3 angka penting. Begitu juga kuadrat. Kuadrat kan 1,5 kuadrat centimeter. Sama dengan kan 2,25. 1,5 kan 2 angka penting. Nah, 2,25 itu 3 angka penting. Kita harus buat jadi 2 angka penting. 2,25 ini kita bulatkan. Jadinya berapa? 25. 5. Sebelum angka 5 itu 2. 2 itu angka genap. Jadi kita bulatkan ke bawah. Berarti kalau bulatkan ke bawah, berapa hasilnya? 2,2 cm kuadrat. Jadi kan ini cuma ada 2 angka penting, sama dengan yang ini, sama dengan yang di soal. Selanjutnya, notasi ilmiah. Notasi ilmiah, notasi ilmiah itu adalah cara penulisan deret bilangan ke dalam bentuk A dikali 10 pangkat N. Nah, A dikali 10 pangkat N. Contoh, A ini nanti angka, 10 pangkat N itu ya nanti yang kita tulis di notasi ilmiah itu seperti apa gitu. Contoh, 850.000 meter. Kalau kita tulis di notasi ilmiahnya, nolnya di sini ada berapa nih? Ada 4 kan? Bisa kamu tulis 85 dikali 10 pangkat 4, atau bisa kamu tulis juga 8,5 dikali 10 pangkat 5. Seperti itu. Nah, ini juga, karena ini kan nggak ada koma ya, jadi pangkatnya positif. Ini ada koma, 0,0000 5 kali 678. Ya, 678. Ini ada berapa nih nolnya? Ada 6 ya, ada 6. Ini berarti dikali 10 pangkat 6, 6,78 dikali 10 pangkat 6 kg. Ini juga
67.865.900. Bisa kamu tulis, ini kan 6. Kalau misalnya di desimalin 6,78659 dikali 10 pangkat 7 kilogram. Ini 6 angka penting, 3 angka penting, dan 2 angka penting. Paham ya untuk pembulatan. Nah, nanti Ibu kasih contoh lagi. Awalan-awalan satuan yang umum digunakan. Nah, ini bisa kalian ingat. Yang biasanya digunain yang ini nih. 10 pangkat 6 itu disebut dengan mega. Terus 10 pangkat 9 itu giga. Berapa giga sih itu flash disk kamu gitu kan? Atau berapa mega ukurannya gitu kan. Kalau kilo otomatis 1000 ya, 10 pangkat 3. Hekto itu 10 pangkat 2, 100. Kayak tangga konversi itu loh, kilometer, hektometer, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya negatif, ini namanya ada nano 10 pangkat min 9, ada mikro 10 pangkat min 6, ada mili 10 pangkat min 3, terus ada senti 10 pangkat min 2, kayak gitu ya. Ini harus tahu juga kalian ukuran-ukurannya. Kayak misalnya, nanti anak TKJ kapasitas laptopnya berapa? 2 giga. Nah, 2 giga itu berapa sih gitu kan nolnya? Nah, nolnya ada 10 pangkat 9. Kayak gitu. Gitu ya. Paham sampai sini? Nanti Ibu jelasin lagi. Oke, anak-anak. Itu penjelasan tentang angka penting, kemudian pembulatan, dan juga notasi ilmiah. Untuk lebih paham lagi, silakan nanti kalian tanyakan ke Ibu Nina. Kalau misalnya nggak paham, nanti ada penugasan dari Ibu juga. Tolong dikerjakan. Selamat belajar. Semoga kalian tetap semangat dan tambah pintar ya. Amin. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.